Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih bahas satu bab spesifik dari materi Anda. Bab 10. Judulnya cukup bikin penasaran. Hadapi kematianmu yang agung. Iya, betul. Fokus kita kali ini tuh gimana ya? Memahami ide kalau menghadapi keterbatasan kita, bahkan kematian, itu justru bisa kasih energi baru, perspektif baru. Mari kita coba bedah bareng-bareng. Oke. Jadi inti bab ini memang soal ketakutan paling dasar manusia ya, kematian. Materi Anda ini nunjukin gimana kesadaran soal kefanaan ini, wah bisa bikin lumpuh gitu. Bener. Dan menariknya ada gagasan di sini kalau kesibukan kita sehari-hari itu seringkali bukan cuma soal kerjaan atau target, Oh gitu? Terus apa dong? tapi kayak semacam benteng pertahanan gitu loh, di bawah sadar buat ngubur pikiran soal kematian. Jadi kita sibuk biar nggak kepikiran gitu ya? Iya, kita tenggelamkan aja dalam rutinitas, ditekan terus pikiran itu. Jadi cenderungnya menghindar ya. Mhm. Nah, tapi justru bacaan Anda ini arahnya beda banget. Malah suruh hadapi aja bayang-bayang kematian itu. Betul. Katanya di situ justru ada potensi buat ngerasain sesuatu yang vital. Yang disebut yang agung atau the sublime. Agak misterius ya kedengarannya. Iya, the sublime ini memang jadi pusatnya. Di bacaan Anda itu digambarkan sebagai pengalaman yang intens banget, sampai susah diungkapin pakai kata-kata. Kayak gimana tuh contohnya? Momen ketika pikiran kita tuh kayak kebanjiran gitu, oleh sesuatu yang terlalu besar, atau terlalu aneh, atau kuat banget buat dicerna otak kita secara biasa. Oh, Bayangin aja rasa capek yang luar biasa, atau pas lagi di tempat asing banget sendirian, atau pas lagi benar-benar keserap sama karya seni yang rumit. Bahkan disebutnya mirip orgasme mental. Saat bayangan kematian itu nyerempet kesadaran kita, tapi bukannya bikin takut. Malah bikin kita ngerasa hidup banget, aneh ya. wah menarik. Di bacaan Anda kan ada contohnya tuh. Seneca, Ya, filsuf stoik itu, nah iya, Seneca. pas diasingkan di Korsika, kan awalnya dia kayak hancur gitu. Gimana dia bisa bangkit? Betul, awalnya putus asa banget. Tapi menurut bacaan Anda, dia pelan-pelan pakai filsafat stoiknya itu buat naklukin rasa takutnya. Dimulai dari akar takutnya ya? Dimulai dari akar semua ketakutan, takut mati. Proses ini, wah, menempa mentalnya dia banget. Makanya pas bertahun-tahun kemudian dia balik ke Roma, terus akhirnya diperintah bunuh diri sama Kaisar Nero, Gila. dia bisa hadapi itu dengan tenang banget. Karena dia udah latihan ngadepin kematian di pikirannya sendiri. Lain yang diangkat. Dia kan terkenal suka deket-deket bahaya tuh. Iya banget. Dia ngerasa paling hidup justru pas di ujung tanduk, di ambang bahaya atau kematian. Kayak pas liputan perang gitu. Iya, liputan perang di garis depan, adu banteng, berburu hewan liar yang bahaya. Pengalaman ekstrem ini, yang disebut sentuhan dengan kematian, itu ngasih dia sensasi vitalitas yang luar biasa dan jadi bahan bakar utama buat tulisan-tulisannya. Jadi itu inti sensasi sublime tadi ya? Iya, itu esensinya. Perasaan kayak dilempar keluar dari diri sendiri, terus pas balik lagi, muncul apresiasi baru yang dalam banget sama kehidupan. Oke. Seneca, latihan pikiran. Hemingway, cari bahaya fisik. Tapi buat kita-kita yang hidupnya mungkin nggak se-ekstrem itu, apa ini cuma konsep aja? Gimana relevansinya buat Anda, pendengar kami? Ya tentu aja nggak berarti kita semua harus nantang maut kayak Hemingway ya. Nggak gitu juga. Haha, iya juga sih. Terus gimana? Penulis materi Anda ini ngasih saran kita bisa dapat manfaatnya kok, tapi dalam dosis kecil aja. Caranya? Dengan sengaja keluar dari rutinitas yang, ya gitu-gitu aja, keluar dari zona nyaman. Contohnya? Kayak traveling gitu? Bisa. Mungkin traveling ke tempat yang benar-benar asing buat Anda. Atau dorong batas fisik dikit, coba aktivitas baru. Atau mulai proyek yang hasilnya tuh nggak pasti. Yang ada resiko gagalnya gitu ya? Nah, itu dia. Intinya adalah menciptakan momen singkat, di mana kita ngerasa nggak berdaya, kehilangan kontrol sesaat di depan sesuatu yang lebih besar dari kita. Oh. Sentuhan dengan kematian dalam skala kecil ini, ironisnya, justru bisa bikin kita ngerasa lebih hidup pas kita balik lagi ke zona aman. Kayak di reset gitu. Jadi, kesimpulannya nih ya, daripada kita lari terus dari pikiran soal keterbatasan atau kematian, justru dengan menghadapinya, ya dalam skala tertentu ya, itu bisa jadi sumber kekuatan.
Agak paradoks ya, tapi buat hidup lebih penuh. Tepat sekali, persis. Dan ini nyambung ke pemikiran penutup yang menurut saya kuat banget dari bacaan Anda. Gimana tuh? Gimana kalau kita ubah cara pandang kita secara fundamental? Kita kan biasa lihat kematian itu kayak musuh kehidupan, sesuatu yang misah, yang nakutin. Iya, umumnya gitu. Tapi gimana kalau hidup dan mati itu sebenarnya ya dua sisi koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Wah. Materi Anda bahkan bilang takut mati itu pada dasarnya takut hidup itu sendiri. Dalam juga ya. Menerima kematian sebagai bagian dari hidup itu kunci buat naklukin ketakutan terbesar itu, dan akhirnya, ya itu bisa bebasin kita dari ketakutan-ketakutan kecil lainnya juga. Sebuah pemikiran yang, kuat banget sih buat direnungkan. Mungkinkah dengan kita merangkul kefanaan kita, kita justru buka pintu ke keberanian, kehidupan yang lebih otentik? Bisa jadi. Sesuatu untuk Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut nih. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.